Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Rahmadani, NIM 1011282025094 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat B. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung uji T pada Excel, di mana soalnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pertanyaan ini termasuk ke dalam kelompok yang independen atau dependen, di mana dikatakan dependen apabila respondennya diukur 2 kali atau diuji 2 kali, atau dapat dikatakan berpasangan. Sedangkan dapat dikatakan independen apabila tidak ada kaitan satu sama lain antara responden 1 dengan responden 2. Nah, karena pada soal ini terdapat kata responden terbagi dalam dua kelompok, maka dapat dikatakan bahwa soal ini termasuk ke dalam uji T yang independen, di mana diketahuinya yaitu N1 40 atau mereka yang merokok yaitu 40 orang, N2-nya 50, mereka yang tidak merokok 50 orang. X1 barnya 2,9 kg, X2 barnya 3,2 kg, standar deviasi 1-nya 0,1, standar deviasi 2-nya 0,1, dan alfanya yaitu 5% atau 0,05. H0 akan dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata melahirkan bayi antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata melahirkan bayi antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Nah, karena nilai rata-rata X bar 2 lebih besar daripada X bar 1, maka yang digunakan yaitu one-tiled, di mana H0 akan ditolak apabila T-tabel lebih besar daripada T-hitung. Di mana rumus T-hitungnya yaitu X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar standar deviasi populasi kuadrat, atau kita bisa melihat rumus yang ini merupakan standar deviasi populasi yang sudah dikuadratkan dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menghitung T-tabelnya terlebih dahulu, di mana rumus T-tabelnya yaitu sama dengan T inverse buka kurung alfanya yaitu 0,05 titik koma N1 ditambah N2 dikurang 2, di mana N1-nya adalah 40, N2-nya 50 dikurang 2, maka hasilnya 88. Tutup kurung. Nah, untuk mencari T-hitung, kita bisa mengikuti 9 langkah yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu kita mencari X1 bar dikurang X2 bar. X1 barnya kita dapat melihat bahwa 2,9 dikurang X2 barnya 3,2. Standar deviasi 1 kuadratnya yaitu 0,1 dikuadratkan. Standar deviasi 2-nya juga 0,1 dikuadratkan. Selanjutnya langkah keempat yaitu N1 dikurang 1 dikali standar deviasi 1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi 2 kuadrat. Yaitu buka kurung N1-nya adalah 40 dikurang 1 tutup kurung dikali standar deviasi 1 kuadrat ditambah N2-nya yaitu 50 dikurang 1
tutup kurung, dikali standar deviasi 2 kuadrat. Selanjutnya yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. N1-nya yaitu 40 ditambah 50 dikurang dengan 2. Dikurang 2. Selanjutnya yaitu langkah keempat dibagi dengan langkah kelima. Langkah keempatnya dibagi dengan langkah kelima. Selanjutnya yaitu 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sama dengan 1 dibagi N1 tutup kurung ditambah 1 dibagi N2-nya 50 tutup kurung. Maaf, ada kesalahan. Ditambah. Nah, selanjutnya yaitu langkah ke-6 dikali dengan langkah ke-7. Langkah ke-6-nya dikali dengan langkah ke-7. Nah, dan langkah terakhir yaitu akar kuadrat dari langkah ke-8. Untuk mencari akar kuadrat, kita bisa menggunakan SQRT, buka kurung, dari langkah ke-8, tutup kurung. Selanjutnya, untuk mencari T hitung, yaitu X1 bar dikurang X2 bar, dibagi dengan akar kuadrat dari langkah ke-8. Nah, dapat dilihat bahwa dari T-tabel dengan T-hitung ini dapat kita lihat bahwa T-tabel lebih besar daripada T-hitung. Maka dapat dikatakan bahwa H0-nya ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata melahirkan bayi antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.